Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Yashuda. Film ini dibintangi aktor Tollywood Samantha Akineni. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Yashuda adalah seorang wanita yang sedang hamil. Madhu adalah wanita cantik. Gautam adalah dokter yang jenius. Vasudev adalah polisi jujur. Suatu hari, artis ternama Hollywood bernama Olivia sedang berlibur ke kota Hyderabad, India. Olivia sering berlibur ke India. Terlihat dua orang pemuda yang sedang teler berniat memperkaos Olivia. Kedua pemuda itu memasukkan obat bius ke dalam minuman Olivia. Setelah Olivia meminum minuman itu, Olivia merasa pusing. Kedua pemuda itu langsung membawa paksa Olivia ke dalam kamar. Tiba-tiba, sekujur tubuh Olivia membiru dan tidak sadarkan diri. Olivia tewas di tempat. Kedua pemuda itu ketakutan dan kabur melarikan diri. Menteri Luar Negeri Amerika dan utusan Hollywood mendatangi Menteri Luar Negeri India untuk membicarakan kasus kematian Olivia. Kepolisian India mengatakan Olivia diberikan obat bius ke dalam minumannya. Namun, ada zat berbahaya lain di dalam tubuh Olivia, yakni formula khusus. Obat bius itu bereaksi dengan formula khusus dan membuat Olivia tewas di tempat. Kepolisian India terus melakukan investigasi untuk mencari tahu mengenai formula khusus itu. Di sisi lain, seorang model ternama bernama Arushi sedang melakukan fashion show. Setelah bekerja, Arushi berkencan dengan seorang pengusaha kaya bernama Shiv. Mereka berdua naik mobil dan berencana menyelinap masuk ke pabrik kosmetik bermerek Kraft. Arushi ingin mencari tahu kandungan apa yang ada di dalam kosmetik bermerek Kraft. Namun tiba-tiba mobil Shiv oleng dan menabrak tiang. Shiv dan Arushi tewas di tempat. Beberapa hari kemudian, seorang wanita yatim piatu bernama Yashuda sedang hamil karena mengikuti program surrogate mother atau ibu pengganti. Yashuda melakukan itu untuk mendapatkan uang banyak guna mengobati adiknya bernama Brinda yang sedang sakit. Yashuda bekerja keras sebagai kurir makanan untuk menghidupi Brinda. Yashuda sangat mencintai Brinda. Yashuda pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Dokter mengatakan kandungan Yashuda baik-baik saja. Yashuda lalu keluar ruangan. Seorang suster menghampiri Yashuda dan mengatakan, "Yashuda, dokter berbohong mengatakan kandunganmu baik-baik saja. Padahal kandunganmu tidak baik-baik saja dan rahimmu juga lemah. Kehamilanmu ini bisa jadi adalah kehamilanmu yang terakhir." Yashuda sedih namun tetap tegar dan optimis. Yashuda lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Yashuda mengemasi barang-barangnya dan bersiap-siap pergi. Yashuda menerima 50% bayarannya sebagai ibu pengganti. Uang itu Yashuda titipkan kepada tetangganya untuk diberikan kepada Brinda. Yashuda lalu pergi meninggalkan rumahnya. Yashuda dijemput mobil mewah dan pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Yashuda dibuat pingsan agar tidak tahu kemana ia pergi. Tak lama kemudian, Yashuda tiba di gedung pelayanan ibu pengganti. Yashuda terbangun dan kaget melihat baju bagus yang sudah terpakai di tubuhnya. Yashuda juga terpukau dengan kamar dan fasilitas mewah yang ia dapat. Yashuda berjalan ke jendela dan melihat burung putih dan pemandangan kota. Seorang wanita cantik bernama Madhu masuk ke kamar Yashuda untuk menyapa. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Madhu adalah pemilik dari pelayanan ibu pengganti ini. Madhu berbicara dengan lemah lembut kepada Yashuda. Di sisi lain, seorang polisi jujur bernama Rishi sedang membicarakan laporan otopsi kematian Shiv dan Arushi. Sang dokter mengatakan kematian Shiv dan Arushi disebabkan oleh kerusakan airbag. Rishi merasa ada yang tidak beres. Rishi menemui Kapolda baru untuk membicarakan kasus ini. Rishi meminta izin kepada Kapolda untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Kapolda memberikan izin. Rishi dan Kapolda lalu menemui polisi senior yang jujur bernama Vasudev. Vasudev cacat fisik dan berjalan menggunakan batuan tongkat. Meskipun begitu, Vasudev dikenal ahli dalam mengungkap misteri kasus pembunuhan. Rishi, Kapolda, dan Vasudev menelusuri mobil Shiv. Vasudev mengatakan Shiv tidak kecelakaan, melainkan dibunuh. It's a planned murder. Vasudev mengatakan airbag mobil Shiv terdapat cairan kimia yang sudah diganti. Cairan itu mudah meledak.
Kapolda kaget mendengar hal itu. Kapolda memerintahkan Rishi dan Vasudev segera mencari pelakunya. Rishi, Vasudev, dan seluruh anak buahnya menelusuri rumah Arusi. Kepolisian membuka email Arusi dan melihat sebuah video rahasia yang dikirim dari seorang pria bernama Santos. Terlihat Arusi dan Santos sedang bekerja sama untuk meneliti kandungan bahan-bahan utama dari kosmetik bermerek Kraft. Rishi dan Vasudev menemui pemilik kosmetik Kraft bernama Sonu. Sonu tidak lain adalah anak menteri bernama Giri. Karena Sonu tidak kooperatif, Rishi dan Vasudev kembali pulang. Seorang perawat senior bernama Sudama masuk ke kamar Yasuda. Sudama memerintahkan Yasuda untuk berdisiplin mengikuti jadwal makan, minum obat, dan melakukan yoga. Sudama lalu mengantar Yasuda ke ruangan scan. Yasuda melihat sekeliling gedung yang penuh dengan kamera CCTV. Di ruangan scan, Yasuda bertemu dengan dokter tampan bernama Gautam. Yasuda langsung jatuh hati kepada Gautam. Setelah melakukan scan, Yasuda makan siang di ruang makan. Di sana, Yasuda bertemu dengan teman-teman satu zonanya. Mereka adalah Teju, Kajal, Lila, dan Jenny. Mereka berlima berkenalan satu sama lain dan saling bercerita. Teju, Kajal, Lila, dan Jenny mengatakan mereka berempat mengikuti program ibu pengganti ini karena membutuhkan uang. Kajal menangis sembari menceritakan kisah almarhumah ibunya yang dahulu berjuang mencari uang untuk dirinya. Kajal memakai cincin almarhumah ibunya agar selalu mengingat sang ibu. Seketika itu, Yasuda rindu dengan Brinda sang adik. Setelah makan, Yasuda iseng mencuri tab milik Sudama. Setelah melihat-lihat isi tab Sudama, Yasuda mengembalikan tab Sudama. Rishi, Vasudev, dan seluruh anak buahnya pergi ke kos-kosan Santos. Mereka menemukan Santos tewas diracun. Di sana, Rishi menemukan sampel bahan baku kosmetik Kraft di dalam freezer. Rishi memberikan sampel itu pada peneliti lab forensik. Peneliti lab langsung memeriksa sampel itu. Setelah diperiksa, peneliti lab menelpon Rishi dan memberitahu bahwa di dalam sampel kosmetik Kraft terdapat kandungan formula khusus yang sama persis dengan kandungan formula khusus yang membuat Olivia tewas. Malam hari, peneliti lab terus meneliti formula khusus. Tiba-tiba, peneliti lab diserang orang tak dikenal hingga tewas. Orang tak dikenal itu lalu membuang sampel kosmetik Kraft. Gautam masuk ke dalam kamar Yasuda untuk melakukan check up rutin. Terlihat Yasuda sedang memakan coklat. Yasuda mengatakan, daripada coklat mahal ini, aku lebih suka cemilan lokal. Gautam diam saja mendengarkan curhatan Yasuda. Yasuda secara tersirat menyatakan cintanya kepada Gautam. Gautam gugup dan bingung harus bagaimana. Setelah itu, Gautam keluar dari kamar Yasuda. Beberapa hari kemudian, Gautam masuk lagi ke dalam kamar Yasuda untuk melakukan check up rutin. Kali ini, Gautam membawakan cemilan lokal kesukaan Yasuda. Yasuda senang dan semakin menyukai Gautam. Yasuda terus menggoda Gautam dan mengajak Gautam menikah. Gautam tersenyum dan tersipu malu. Gautam lalu keluar dari kamar Yasuda. Yasuda dan teman-temannya mengikuti semua jadwal dengan disiplin. Terlihat mereka semua sedang makan bersama di ruang makan. Tiba-tiba Kajal mengalami kontraksi di perutnya. Kajal langsung dilarikan ke ruangan persalinan. Yasuda, Teju, Lila, dan Jenny mengkhawatirkan Kajal. Mereka semua menunggu Kajal lahiran. Besok pagi, Madu memberitahu Yasuda, Teju, Lila, dan Jenny bahwa bayi yang dilahirkan Kajal meninggal dunia. Yasuda dan kawan-kawan sedih mendengar hal itu. Malam hari, Rishi dan polisi muslim bernama Anwar sedang mengintai rumah Sonu. Mereka ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai kosmetik Kraft. Tiba-tiba, para anak buah Sonu menembaki Rishi dan Anwar. Mereka semua terlibat baku tembak. Dalam tragedi itu, Anwar tewas di tempat. Karena kalah jumlah, Rishi kabur melarikan diri. Rishi meminta bantuan kepada Kapolda, namun Kapolda justru mengalami kecelakaan mobil. Besok pagi, kepolisian menguburkan jenazah Anwar. Setelah itu, Rishi dan Vasudev menjenguk Kapolda di rumah sakit. Kapolda mengatakan pelaku membunuh para artis Hollywood yang datang berlibur ke India menggunakan formula khusus. Kapolda memberikan data siapa saja para artis Hollywood yang dibunuh di India menggunakan formula khusus. Besok
artis Hollywood bernama Helena akan datang ke India. Kapolda yakin Helena akan menjadi korban selanjutnya. Kapolda memerintahkan Rishi dan Vasudev untuk membuntuti Helena. Madhu mengajak semua peserta ibu pengganti untuk melakukan yoga. Yashoda, Teja, Lila, dan Jenny menanyakan kabar Kajal kepada Madhu. Madhu mengatakan ia sudah memulangkan Kajal ke rumahnya. Yashoda merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang wanita yang baru saja melahirkan bisa langsung dibawa pulang ke rumahnya? Yashoda akan mencari tahu. Malam hari, Yashoda berpura-pura pingsan di kamarnya. Sudama langsung membawa Yashoda ke ruang ICU. Beberapa menit kemudian, seorang perawat datang dan membersihkan ruang ICU. Secara diam-diam, Yashoda membuka matanya dan melihat cincin Kajal dipakai perawat itu. Yashoda bingung mengapa cincin itu bisa berpindah tangan. Perawat itu kemudian keluar ruangan. Yashoda bangun dan ikut keluar ruangan. Yashoda melihat sekeliling gedung yang terdapat banyak ruangan rahasia. Yashoda juga melihat ruangan pendingin. Tiba-tiba Gotham datang memergoki Yashoda. Yashoda berpura-pura pingsan sembari mencuri ID card milik Gotham. Madhu datang dan memerintahkan Gotham untuk membawa Yashoda kembali ke kamarnya. Besok siang, Helena tiba di Hyderabad, India. Helena menggunakan taksi dan berhenti di jalan sepi. Helena berganti mobil. Helena naik mobil jeep hitam bersama seorang lelaki. Helena kemudian melanjutkan perjalanan. Rishi, Vasudev, dan seluruh anak buahnya terus membuntuti mobil Helena. Mereka semua melakukan perjalanan jauh menuju tengah hutan. Mobil Rishi kehilangan jejak mobil Helena. Mobil Rishi lalu terjebak di tengah hutan. Tiba-tiba mobil Rishi dikepung sekelompok penduduk hutan dengan senjata lengkap. Handphone mereka diambil dan mereka dipaksa turun dari mobil. Mereka semua kemudian disekap di bangunan tua yang penuh dengan layar. Yashoda terus merenung di kamarnya sembari melihat ke jendela. Yashoda ingin meraih burung putih yang ada di balkon kamarnya. Karena penasaran, Yashoda mengambil pisau dan berusaha membuka sekrup jendela. Akhirnya Yashoda berhasil membobol jendela. Ketika Yashoda memegang burung putih itu, Yashoda merasa aneh karena ternyata itu hanyalah layar kaca. Yashoda melihat di samping kanan kirinya terdapat mesin yang mengeluarkan angin. Yashoda memukul layar kaca itu hingga pecah. Seketika itu balkon kamar Yashoda menjadi gelap. Gambar burung, pemandangan kota, dan tiupan angin itu hanyalah tipuan belaka. Tiba-tiba Lila mengalami kontraksi dan dibawa ke ruang persalinan. Yashoda dan teman-temannya berusaha masuk ke ruangan itu namun dilarang. Malam hari, Yashoda keluar kamar dan berencana masuk ke ruang persalinan. Yashoda berhati-hati dalam melangkah untuk menghindari kamera CCTV. Yashoda melihat Lila dimasukkan ke ruangan pendingin. Yashoda berusaha masuk ke ruangan itu, namun tiba-tiba dari belakang Jenny memergoki Yashoda. Yashoda bertanya mengapa Jenny bisa masuk ke ruangan ini. Padahal Jenny tidak mempunyai ID card. Jenny menjawab, karena aku adalah salah satu dari mereka. Ternyata Jenny adalah penjahat. Mereka berdua lalu masuk ke dalam gudang dan terlibat baku hantam. Jenny memukul Yashoda yang sedang hamil secara habis-habisan. Yashoda merasakan sakit di perutnya. Yashoda terus berusaha melawan. Mereka berdua terlibat pertarungan yang sengit. Yashoda berhasil menusukkan gunting ke kaki Jenny. Yashoda lalu mendorong Jenny dan membuat Jenny jatuh tertusuk pecahan kaca hingga tewas. Yashoda lalu masuk ke ruang pendingin. Satpam melihat ruang gudang yang terbuka langsung memeriksa. Di sana Satpam melihat mayat Jenny. Satpam lalu kembali ke ruang CCTV dan melihat siapa yang telah membunuh Jenny. Ternyata Satpam melihat Yashoda menyerap masuk ke ruang pendingin. Satpam yakin Yashoda lah yang membunuh Jenny. Satpam langsung berlari ke ruang pendingin. Di ruang pendingin, Yashoda kaget melihat banyak mayat di sana. Yashoda melihat mayat Kajal dan Lila. Yashoda menangis terseduh-seduh. Yashoda terus berkeliling dan mencari mayat seseorang. Yashoda mengambil kacamata khusus dan melihat lemari besar. Di lemari itu, Yashoda mengambil janin milik Lila. Tiba-tiba lampu sensor menyala dan Yashoda melihat banyak janin yang sedang diawetkan. Yashoda berteriak ketakutan. Satpam datang dan membawa Yashoda ke ruang CCTV. Satpam menghajar Yashoda habis-habisan.
Yasuda merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Mereka berdua terlibat baku hantam yang sengit. Yasuda mengambil pecahan kaca dan menusukkannya ke kaki satpam. Yasuda mengambil sabuk dan mencekik leher satpam hingga tewas. Yasuda lalu mengambil pistol satpam. Yasuda melihat ke layar CCTV dan mencari lokasi ruangan madu. Yasuda menyerap masuk ke ruangan madu. Yasuda mencoba membobol kotak penyimpanan madu namun gagal. Dari belakang, Madhu dan Gotham memergoki Yasuda. Yasuda lalu diikat di kursi. Yasuda tidak bisa bergerak. Yasuda bertanya kepada Madhu dan Gotham siapa mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Madhu menjawab, "Aku adalah seorang pengusaha dan Gotham adalah dokter yang jenius." Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Madhu. Beberapa tahun lalu, Madhu mengikuti ajang kecantikan. Sejak ajang itu, Madhu dikenal karena wajahnya yang cantik jelita. Giri dan Gotham yang menghadiri acara itu terpukau dengan kecantikan Madhu. Giri memberanikan diri untuk melamar Madhu. Karena Giri seorang menteri yang kaya raya, Madhu menerima lamaran itu. Mereka berdua lalu menikah. Tak lama kemudian, Madhu positif hamil. Beberapa minggu kemudian, Madhu kaget melihat wajahnya yang tua dan keriput. Madhu menemui dokter dan menanyakan hal itu. Dokter mengatakan Madhu mengalami penyakit langka. Madhu akan mengalami penuaan dini. Madhu stres dan merasa malu. Madhu mengambil pecahan kaca dan mencoba bunuh diri. Madhu jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Madhu bertemu dengan Gotham. Gotham mengatakan ia bisa mengembalikan kecantikan Madhu seperti semula. Awalnya Madhu tidak percaya, namun akhirnya karena penasaran, Madhu percaya dengan Gotham. Gotham lalu membawa Madhu ke laboratorium rahasianya. Gotham menyemprotkan formula khusus pada bunga mawar yang layu. Seketika itu, bunga mawar itu menjadi fresh kembali. Madhu takjub dengan hal itu. Gotham mulai mencampurkan bahan-bahan tertentu untuk membuat formula khusus. Gotham lalu menyuntikkannya ke tubuh Madhu. Secara perlahan, kulit Madhu mulai muda kembali. Namun campuran bahan-bahan itu belum maksimal karena hanya bertahan beberapa minggu saja. Gotham terus mendalami penelitiannya. Giri datang ke laboratorium Gotham dan takjub melihat Madhu yang kembali muda dan cantik. Giri memerintahkan Gotham untuk membuat formula khusus yang bisa dijual. Madhu, Gotham, dan Giri sepakat untuk bekerja sama. Gotham terus berpikir tentang bahan-bahan apa yang bisa membuat kecantikan kulit itu bisa bertahan lebih lama. Madhu lalu menawarkan janinnya untuk dijadikan eksperimen. Gotham langsung mengambil janin di perut Madhu dan bereksperimen. Akhirnya, Gotham berhasil menemukan formula khusus untuk mempercantik kulit yang bisa bertahan lebih lama. Yasuda kaget mendengarkan cerita Madhu. Yasuda baru tahu ternyata Madhu dan Gotham menggunakan janin untuk membuat formula khusus. Madhu dan Gotham lalu pergi ke ruang meeting untuk melakukan telekonferensi guna mempresentasikan produknya kepada beberapa jutawan di seluruh penjuru dunia. Madhu dan Gotham menjelaskan produk andalan mereka, yakni kosmetik bermerek Kraft yang sudah terbukti bisa membuat kulit terlihat lebih muda. Kosmetik Kraft laris manis di pasaran. Ketika Madhu dan Gotham sedang melakukan presentasi, Yasuda berhasil melepas ikatan tali di kursinya. Yasuda lalu kabur melarikan diri. Gotham langsung mengejar Yasuda. Rishi, Vasudev, dan para anak buahnya terus berpikir dan mencari jalan keluar. Rishi heran mengapa mereka semua bisa dijebak di bangunan tua itu. Vasudev dengan kecerdasannya menjawab, "Aku yakin ini semua adalah jebakan. Helena sengaja dipanggil ke India untuk menjebak kita. Helena terlihat bersama seorang lelaki di dalam mobil. Aku yakin lelaki itu adalah Kapolda." Dan ternyata benar dugaan Vasudev. Kapolda adalah anak buah Giri. Ceder. Kapolda baru ditugaskan di Provinsi Hyderabad untuk menutup kasus kecelakaan Shiv dan Arushi. Namun karena Rishi dan Vasudev berniat melakukan investigasi lebih lanjut, Kapolda sengaja menjebak Rishi dan Vasudev untuk menghabisi Rishi dan Vasudev. Rishi mengatakan berarti yang membunuh Shiv, Arushi, Santos, dan peneliti di laboratorium adalah Kapolda. Kapolda hanya berakting di rumah sakit karena sebenarnya Kapolda tidak mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, Kapolda datang menghampiri Rishi dan Vasudev.
Risi sangat jengkel kepada Kapolda, namun Risi tidak bisa berbuat apa-apa karena Risi hanyalah anak buah yang harus patuh pada atasan. Kapolda menodongkan pistolnya kepada Vasudev sembari video call sejenak dengan Giri. Gautam berhasil menangkap Yasuda dan membawa Yasuda ke hadapan Madhu. Gautam lalu video call dengan Kapolda. Gautam memerintahkan Kapolda agar segera menembak Vasudev. Tiba-tiba Yasuda menodongkan pistol kepada Gautam. Seketika itu, Madhu dan Gautam ketakutan dan menyuruh Kapolda menjatuhkan pistolnya. Vasudev, Risi, dan seluruh anak buahnya tersenyum bahagia melihat Yasuda masih hidup. Risi mengambil pistol Kapolda dan menodongkannya kepada Kapolda. Gautam bertanya kepada Vasudev, siapa Yasuda sebenarnya? Vasudev menjawab, "She's a well-trained police." Ternyata Yasuda adalah lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian. Cedir! Sejak kecil, Yasuda bercita-cita ingin menjadi seorang polisi. Setelah menjadi lulusan terbaik Akademi Polisi, Yasuda justru diminta uang suap sebesar 400 juta rupiah agar bisa menjadi polisi. Karena tidak punya uang, Yasuda mundur dan gagal menjadi polisi. Brinda yang mengetahui hal itu merasa kasihan kepada Yasuda. Brinda lalu mengikuti program ibu pengganti untuk mendapatkan uang yang banyak agar Yasuda bisa membayar uang suap itu. Brinda lalu hamil dan dibawa anak buah Madhu dan Gautam ke gedung pelayanan ibu pengganti. Setelah itu Brinda dikabarkan menghilang. Yasuda panik dan meminta bantuan Vasudev untuk mencari Brinda. Vasudev, Risi, dan para anak buahnya bergerak cepat dan mencari Brinda. Mereka menahan suster rumah sakit yang mencurigakan. Suster itu lalu mengatakan semuanya. Karena Vasudev dan Risi tidak tahu di mana gedung pelayanan ibu pengganti, Yasuda menawarkan diri untuk menyamar menjadi wanita hamil demi mencari Brinda. Madhu, Gautam, dan Kapolda baru tahu ternyata Yasuda sedang menyamar untuk mencari Brinda. Ketika Yasuda lengah, Gautam memencet tombol warning untuk meminta bantuan penduduk hutan. Penduduk hutan lalu masuk dan menembaki Risi dan Vasudev. Mereka semua kabur melarikan diri. Kapolda terus mengejar mereka. Yasuda mendesak Madhu dan Gautam untuk menunjukkan jalan keluar dari gedung itu. Tiba-tiba para satpam dari zona lain keluar dan berusaha menyelamatkan Madhu dan Gautam. Yasuda dan para satpam terlibat baku tembak dan baku hantam. Yasuda berhasil menghajar para satpam itu hingga tewas. Madhu dan Gautam kabur melarikan diri. Risi dan para anak buahnya berhasil menembaki penduduk hutan hingga tewas. Risi dan Vasudev juga berhasil mengepung Kapolda. Risi dan para anak buahnya berencana akan menangkap dan memenjarakan Kapolda, namun dilarang oleh Vasudev. Vasudev mengatakan, Risi, jika orang seperti Kapolda ini masuk ke pengadilan, maka ia akan bebas dengan mudah. Orang seperti Kapolda ini lebih pantas pergi ke neraka. Tembak dia Risi, ini semua demi membalas kematian Anwar. Akhirnya Risi dan para anak buahnya memberondong peluru kepada Kapolda hingga tewas. This is for Anwar. Yasuda memerintahkan para wanita dari berbagai zona untuk keluar ruangan. Yasuda mencari Brinda namun tidak menemukannya. Yasuda terus membuntuti Madhu yang berjalan keluar gedung. Akhirnya Yasuda dan para wanita ikut keluar gedung dan bisa melihat cahaya alam kembali. Madhu berusaha kabur naik helikopter namun digagalkan oleh Yasuda. Yasuda dan para wanita mengamuk kepada Madhu yang memanfaatkan janin mereka untuk berbisnis. Mereka semua mendorong Madhu jatuh ke bawah jurang hingga tewas. Dengan cepat, Risi, Vasudev, dan seluruh anak buahnya menemukan jalan rahasia menuju gedung itu. Risi melihat Brinda yang sedang bersiap untuk melahirkan. Risi membawa Brinda keluar untuk meminta tolong. Yasuda menangis terseduh-seduh karena akhirnya Yasuda bisa melihat Brinda kembali. Sudama menyuruh semua orang untuk menjauh sejenak. Sudama lalu membimbing Brinda melahirkan. Tak lama kemudian, Brinda berhasil melahirkan seorang putra secara normal. Yasuda menangis haru ketika menggendong bayi Brinda.
Di sisi lain, Gotham mencoba kabur melarikan diri namun digagalkan oleh Rishi. Rishi dan para anak buahnya kembali ke kota dan langsung menangkap Giri dan para petinggi kepolisian yang selama ini membacking Giri. Mereka semua langsung dijebloskan ke dalam penjara. Habis. Apa pesan dari film ini? Kejahatan besar bisa terjadi karena dukungan dan backingan dari orang-orang besar. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.